menjelang ustazah kita datang, ada sedikit pengumuman. Yang pertama yaitu tentang khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran di masjid kita ini, di majelis taklim kita itu berlaku untuk umum. Siapa saja boleh ikut karena acara kita berada di masjid. Jadi masjid ini adalah masjid untuk umum. Acara-acara di masjid kita itu umum. Jadi majelis taklim yang di luar masjid kita atau majelis taklim yang berada di masjid di sekitar lingkungan kita itu boleh ikut. Atau mungkin ada teman-teman kita yang mau ikut juga boleh. Semakin ramai yang ikut semakin bagus. Kalau penuh masjid ini untuk khatam Al-Quran waktu dilaksanakan acara puncaknya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang infak 1000 sehari. Itu kemarin sudah kita jalankan, itu berupa amplop. Kemudian kami berpikir kalau amplop sepertinya itu ada yang sudah di-ban sehingga amplop itu berlaku untuk sekali pakai. Jadi kami berinisiatif itu membuat semacam botol, tetapi sudah kita juga botolnya dengan tulisan yang sama seperti yang dia. Itu pengumuman yang kedua. Karena ustazah kita sudah datang, langsung saja kita simak dan kita dengarkan ceramah ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Mela. Kepada Ustazah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahi alladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas kemarin kita membahas tentang bab hablum minan nas, bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Nah, sekarang kita masuk bab selanjutnya tentang bab hablum minan nas juga, tapi orangnya udah meninggal. Maka hari ini kita membahas apa yang bisa kita lakukan untuk emak kita atau kita, menantu kita, cucu kita, tetangga kita yang telah meninggal dunia. Saya rasa ini penting. Kita belajar 30-40 menit paling lama. Ibu lupakan jemuran dulu, fokus dulu sebentar. Tahan nafas selama saya bicara.
jariah, gitu kan? Pernah kenal dalil itu? Dalil itu betul, cuma problemnya banyak yang salah paham. Mereka mengatakan begini, oh kalau udah meninggal Bani Adam, terputus amal Bani Adam itu, kecuali 3 hal itu. Berarti yang sampai itu 3 itunya. Oh kalau gitu untuk apa lagi kita baca Yasin untuk orang meninggal? Tidak akan sampai loh, yang sampai itu 3 itunya. Untuk apa lagi kita takziah? Tak akan sampai, yang sampai itu cuma 3 itu. Untuk apa lagi kita ziarah? Tidak bakal sampai, yang sampai cuma 3 itu. Ujung-ujungnya ziarah jadi bid'ah, tahlilan jadi bid'ah, baca Yasin jadi bid'ah. Pernah dengar? Nah, sekarang kita luruskan ini bahwa bunyi dalilnya jelas, tapi makna tidak demikian. Bunyi dalil begini: idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang terputus? Amal siapa? Amal orang yang meninggal. Berarti ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi baca Quran, tidak baca Quran lagi. Yang tadi tausiah, tidak tausiah lagi. Yang tadi zikir, tak zikir lagi. Yang tadi memuji, tak memuji lagi. Yang tadi ceramah, tak ceramah lagi. Maka yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Yang saya bawa apa? Yang 3 tadi. Jadi dalam hadis itu, yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Itu ya, amal saya udah putus, saya udah lewat dan tamat. Maka di situ ada kata in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Yang nyampe itu cuma 3 amal saya. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Paham? Nah, yang saya bawa apa? Yang dibawa oleh orang tua kita meninggal apa? Yang dibawa oleh suami yang meninggal apa? Dia cuma bawa 3 saja. Yang pertama, aywaladun soleh, ya doa anak yang soleh. Ya kalau soleh pula anaknya. Nah ya, kalau menanggung pula. Bagaimana kalau dia tidak punya anak, Ustazah? Dan yang kedua, dia bisa usahakan al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu dia harus menyangkut 3 hal. Pertama, ilmu yang dia tuntut, dia belajar ilmu itu. Kedua, dia amalkan. Yang ketiga, dia ajarkan. Mengajarkan ilmu tidak harus jadi ustazah. Semua orang belajar ustazah nanti tamat lah riwayat saya. Ya kan, tidak ada 5 hari. Jadi menuntut ilmu agama yang amalnya bermanfaat. Ilmu bermanfaat ada 3: dituntut, diamalkan, diajarkan. Saya jelaskan satu persatu. Mengajarkan ini tidak perlu harus dengan dalil. Nengok suaminya enggak sholat, bang, arwahaital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan mengamuk dia nanti. Ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama, bang? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Kayak mana dia, bang? Kayak engkau lah, bang. Jadi mengamalkannya itu mengajarkannya itu khatibun nas bi qadri uqulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Dapat ilmu di masjid, bawa pulang. Sholatlah bang, ayolah bang, ayolah bang. Sholatlah nak, ayolah nak. Nah itu mengajarkan. Jadi 3-3-nya harus nih. Kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat, dituntut, diamalkan, diajarkan. Hilang salah satunya, bukan ilmu bermanfaat. Contoh, orang yang menuntut tanpa mengamalkan, Allah marah. Kabura maqtan indallahi an taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan, Allah benci itu. Kabura maqtan indallahi an taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah itu benci dengan orang cuma bisa ngomong doang tapi enggak ngamalkan. Jangan fitnah, dia fitnah sendiri. Jangan riba, dia riba sendiri. Maafkan orang lain, nah ustaznya sendiri cepat dendam. Jangan riba, dia sendiri, ustazahnya sendiri riba. Nah itu tidak boleh ya. Allah marah seperti itu ya. Nah jadi ciri ilmu yang bermanfaat dituntut, diamalkan, diajarkan. Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah. Sekedar mengamalkan dan menuntut tanpa mengajarkan tidak
dibagi. Jadi tiga-tiganya harus sejalan. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Oke, cepat kali Bu. Oh, cepat kali. Jadi Temponya tempo. Interaksi. Gitu ya ibu ya. Nah, saya pelan-pelan ya. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu dia harus mencapai tiga-tiganya, dituntut, diamalkan, dan diajarkan. Hilang salah satunya bukan ilmu yang bermanfaat. Ibu bayangkan ibu ngajarkan tapi nggak nuntut, berarti yang salah belum diajarkan. Nuntut doang tapi nggak diamalkan, berarti ilmu tanpa amal. Al-ilmu bila amalin kerja jadi bila tamarin. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Atau ngamalin doang, tidak menuntut, berarti mengamalkan yang salah. Atau mengajarkan tanpa menuntut, berarti mengajarkan yang salah. Clear? Jadi kalau kita mati, meninggal kita cuma bawa satu, doa anak yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekahun jariyah, sedekah jari. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariyah? Sedekah biasa adalah kita kasih sesuatu untuk satu orang saja. Kita dapat doa tapi pahalanya nggak ngalir. Contoh, saya punya uang, saya kasih fakir miskin, dapat pahala, dia doakan saya tapi pahalanya nggak mengalir. Saya ambil mukena, saya kasih teman saya satu orang, dapat pahala, dapat doa, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak doa kalau dia mau mendoakan, tapi kita dapat pahala. Saya ambil uang, saya kasih fakir miskin, dapat pahala tapi nggak mengalir. Apa pula bedanya dengan sedekah jariyah? Kalau sedekah jariyah, sesuatu kita berikan dipakai banyak orang. Nah itu dia mah. Kalian ngerti itu mah? Nah, saya teruskan lagi bilang nanti. Dipakai banyak orang. Contoh, saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, dipakai banyak orang sedekah jariyah. Saya ambil Quran, saya letak di masjid, dipakai banyak orang sedekah jariyah. Saya ambil sendal jepit, saya taruh ke masjid, dipakai orang ambil wudhu, sedekah jariyah. Saya ambil Quran, saya wakafkan ke masjid, sedekah jariyah. Saya ambilkan sarung di rumah, saya taruh ke masjid, sedekah jariyah. Saya ambil uang, saya belikan AC masjid, sedekah jariyah. Saya ambil sejadah saya letakkan atau saya beli sejadah masjid, saya infak masjid, sedekah jariyah. Pokoknya segala yang dipakai banyak orang sedekah jariyah. Ngalir kalau kita meninggal. Makanya saya pernah ceramah di satu masjid, itu jamnya mati. Jamnya mati. Sampai 2 tahun, 3 tahun mati juga masih jamnya. Kalau jemaahnya pintar itu, dia beli baterai alkaline, atau alkaline. Dia cucukkan ke jam tuh sedekah jariyah. Paham gak? Tidak perlu dengan uang banyak. Pokoknya yang dipakai banyak orang itu sedekah jariyah. Makanya lampu teras itu terangkan sedikit, menerangi jalan, biar amal jariyah. Ini tak lampu teras 5 watt, terserondok pun letaknya. Hidupnya satu malam, belum subuh dah mati. Lampu jalan sedekah jariyah. Tong sampah jalan dipakai banyak orang kan? Atau lampu jalan beli satu lampu taruh. Atau bayar listrik masjid, dah harus rutin. Bulan ini saya nyumbang listrik, saya bayar token masjid. Sedekah jariyah itu kita bawa meninggal itu. Sedekah jariyah itu bukan sekedar bangun masjid, bukan hibahkan tanah untuk dibangun. Tidak. Ya itulah ya. Contohnya itu banyak saya berikan karena saya yakin ibu-ibu banyak yang baik, cuma mungkin tidak terpikir kan. Nah makanya saya kasih di gambaran-gambaran. Jadi atau ibu sekedar telah uang di rumah banyak mana tuh, nah, ambil taruh di masjid, sedekah jariyah. Clear? Kita mau meninggal. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang orang tua kita meninggal dia tidak bawa itu. Anaknya yang soleh kayak kita, ada cuma anaknya Nokia 3315, ya kan? Dengan fitur yang tidak cukup lengkap gitu. Yang kedua, amal jariyah belum tentu dia ada harta waktu itu
Pagi udah ke sawah dia, sore udah mulai tiap datang ke rumah, tidak sempat dia bersedekah. Menuntut ilmu agama saat itu belum banyak lagi ustadz-ustadz di kampung-kampung misalnya. Makanya orang tua kita perlu dibantu ini. Dia udah meninggal, dia perlu kita subsidi nih, kita bantu dia. Nah itulah kaji kita hari ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dia supaya dengan amal yang sedikit dia tetap aman hari akhiratnya. Paham? Yuk kita mulai. Jadi dari tadi itu belum mulai lagi aja. Nah, jadi ibu, kalau kita meninggal kita bawa cuma itu aja. Nah orang tua meninggal dia bawa cuma itu. Masalahnya dia belum tentu punya itu. Maka yang akan kita bahas hari ini, lalu apa yang kita lakukan untuk mensubsidi dia, membantu dia supaya akhiratnya aman. Kita mulai. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, idza mata banu Adam, ketika meninggal Bani Adam, faqra, maka hatamkan Quran buat orang yang meninggal itu kalau mau. Caranya gimana? Tentukan berapa lama pengen hatam. Misalnya pengen hatam Quran dalam 1 bulan, khusus untuk mendoakan orang meninggal. Caranya gimana? Baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari itu berarti 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Doanya gimana? Doa, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kubur suami saya, berhentilah malaikat menyiksanya, berikan cahaya menderang dalam alam kuburnya. Pokoknya doa-doa lah sebelum kita hatam, sebelum kita baca Quran. Nggak bisa kami hatam Quran sebulan saja. Kami pengen hatam, kalau ibu nggak bisa sebulan, saya tawarkanlah. Kalau ibu nggak bisa sebulan hatam, hatamlah 10 hari misalnya. Kan sebulan nggak bisa. Kan saya menawarkan, sebulan nggak bisa, 10 hari. Mau 10 hari hatam? Lambek ya gue. Nah, jangan-jangan mau nih, saya kasih tahu aja caranya dulu ya. Kalau mau hatam Quran dalam 10 hari, baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Saya ulang, 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Contoh, sebelum subuh 3, setelah subuh 3, 6. Sebelum zuhur 3, setelah zuhur 3 lembar. 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar, 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib, 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Maka berarti 1 hari 3 juz. 3 juz kali 10, 30 juz. Doakan pahalanya untuk orang meninggal. Bisa? Tidak bisa itu saja. InsyaAllah ya, masalahnya. Maka kalau mau, yuk kita betulkan lagi. Pengen hatam dalam 4 bulan, jadilah 4 bulan. Kalau hatam dalam 4 bulan, maka baca sekitar 2 lembar setiap hari. Kalau dalam 1 bulan, 2 lembar setiap habis sholat. Kalau dalam 4 bulan, 2 lembar setiap hari. Setiap hari 2 lembar, setiap hari 2 lembar. Oke? 4 bulan hatam. Payah saja. 4 bulan payah. Yaudah gini aja. Baca 1 ayat setiap habis sholat. Subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul adzim. Zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
dijelaskan bahwa fa illam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Quran sampai hatam, maka kirimlah jantungnya Al-Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Karena dia jantungnya Al-Quran. Kenapa orang banyak baca di malam Jumat? Karena di hari Jumat malaikat turun ke permukaan bumi mendoakan orang yang beribadah di hari Jumat agar dikabulkan doanya dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi baca Yasin hari Jumat itu tidak masalah. Yang masalah Yasin terus yang dibaca, ayat lain tidak dibaca sampai pula kita meninggal. Itu baru nggak boleh. Fa illam tastati, kalau nggak bisa kirimkan Yasin, faqra ummul Quran al-Fatihah. Kalau nggak bisa kirimkan Al-Fatihah. Masya Allah. Oke, coba diingat-ingat. Satu, kirimkan Quran sampai ha. Yang kedua, kirimkan ya. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah. Kalau seandainya kita meninggal, lalu ada anak yang menghatamkan Quran buat kita, setiap hari Jumat dia kirimkan Yasin, setiap habis sholat dia kirimkan Al-Fatihah, tidak ada orang takut mati lagi. Kenapa kita takut mati? Karena amal tak cukup yang mendoakan tak jelas. Seandainya amal cukup dan jelas yang mendoakan, tak takut kita mati. Ini kita udahlah amal tak cukup yang mendoakan tak ada. Maka kirimkan Al-Fatihah. Maka jadikan diri kita sebagai anak dari orang tua kita yang paling beruntung mendapatkan kita, karena saat kita dia meninggal kita mendoakan dia. Makanya kita harus buat iman. Kasihan orang tua kita kalau kita maksiat di dunia. Oke? Lanjut. Yang ketiga, yang keempat, perbanyak mengirimkan wasilah. Apa namanya? Wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu bahasa sederhananya begini. Kita punya kebaikan dan kita doakan kebaikan kita itu untuk orang yang meninggal. Tunggu dulu, yang tadi kan kita hatam Quran, Yasin, Al-Fatihah. Caranya gimana? Caranya pakai bahasa Indonesia aja, Bu. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, Bu mau doa apa bebas aja. Walaupun dia ada Arabnya khususan ila Allahi abi, ini susah itu nanti. Isi hati Bu aja, ya? Isi hati Bu aja. Ya Allah, saya kirimkan, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah Quran makku, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksa. Itu aja itu sudah masalah. Setiap baca, Allah, saya kirimkan doa Al-Fatihah ini untuk siapa? Klik, paham? Yang ketiga adalah yang keempat adalah wasilah. Wasilah itu adalah kita berbuat baik dan mendoakan pahalanya untuk kebaikan orang yang meninggal. Contoh, tadi bacaan Quran udah kita wasilahkan. Contoh yang lain, misalnya kita sedekah. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini yang tadi, lapanglah kuburannya, ringanlah siksa kuburnya. Itu namanya wasilah. Wasilah itu penghubung. Kita melakukan ibadah dan menghubungkannya dengan orang tua kita yang meninggal, gitu. Ya Allah, saya infak ke masjid. Dengan infak ini angkatlah amal keburukan almarhum orang tua saya. Ya Allah, saya wakaf. Dengan wakaf ini terimalah amal kebaikannya. Ya Allah, saya menyatakan bahwa saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya orang tua saya almarhum. Ya Allah, saya berzikir. Dengan zikir ini lapanglah kuburannya. Pokoknya setiap kita berbuat baik, kita doakan untuk orang tua yang meninggal. Makanya kalau lagi pengajian ada bakul jalan, jangan dicapa-capa aja duit itu, Bu. Doa, Bu. Ini duit sebesar itu cus masuk kota infak. Doa, tapi tidak usah Ibu tahan. Apa lama-lama di kota infak, doa dulu jangan. Ya Ibu cukup. Ya Allah, saya sedekah 2.000. Dengan 2.000 ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksa. Boleh doa yang lain, itu namanya wasilah. Sehatlah badanku, lulus anakku PNS, sedekahnya 2.000, doanya 1 skripsi. Jangan. Karena salah satu pintu kebaikan adalah saat kita berbuat
wasilah. Jadi kita berbuat baik dan berdoa atas kebaikan kita. Wasilah itu beda dengan nazar. Kalau nazar gini, ya Allah, ya Allah, kalau lahir anak saya perempuan dengan selamat, maka saya akan sedekah 1 juta kepada fakir miskin. Lahir dulu anaknya, baru sedekah. Itu nazar kan? Kalau wasilah, ya Allah, saya sedekah 1 juta ya Allah. Dengan sedekah ini lahirlah anak perempuan saya dengan selamat. Itu wasilah. Paham teman? Dia kebalikan. Saya kasih contoh lain. Ya Allah, kalau saya hamil, misalnya ibu lama nggak punya anak, saya akan sedekah sembako 100 kilo beras ke panti yatim. Nanti kalau lahir hamil harus wajib hukumnya kan? Tapi ya Allah, saya sedekah 100 kilo ke panti yatim. Dengan sedekah saya ini hamillah saya ya Allah. Itu wasilah. Wasilah itu kita buat dulu baru kita doa. Untuk orang meninggal wasilah itu bagus. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini doakan orang tua. Dan wasilah bisa untuk kepentingan dunia. Misalnya ada anak ibu mau tes masuk kuliah, ibu pengen dia lulus di sekolah itu, ibu bisa sedekah dan dengan sedekah itu berdoa agar dia lulus kuliah itu. Paham? Insyaallah. Satu, kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua kirimkan hias. Ketiga kirimkan. Yang keempat kirimkan. Yang kelima, apa yang dapat kita buat untuk orang meninggal? Yang kelima adalah perbanyak ziaratul kubur, ziarah kubur. Kalau memungkinkan pergilah ziarah. Ustazah, bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadruha." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pulang ziarah, ditanya oleh sepupunya, "Min aina anti ya Aisyah?" Dari mana engkau ya Aisyah? "Raja'tu min ziarah." Saya baru pulang dari ziarah. Bukankah Rasul melarang kalian ziarah? Ya, dulu Rasul larang, sekarang Rasul bolehkan. Suatu ketika Rasulullah jalan, lalu dia melihat ada 2 orang wanita yang menangis di kuburan. Rasulullah hanya berkata, bersabar dan bertawakallah kepada Allah. Rasul tidak suruh wanita itu pulang. Ini dalil perempuan boleh ziarah. Cuman ziarah itu harus ada tutorialnya. Yang pertama, ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Jangan banyak lagi dandannya, tak kaji banyak tuh bego. Nah, lalu ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Setelah itu ibu boleh masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, ya assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur ya, simpel ahlal diyar kan. Lalu assalamualaikum ya ahlal kubur, masuk, jangan tunggu mereka jawab, gak akan dijawab. Oke, ibu masuk. Lalu apa yang saya buat? Jangan tunggu, jangan sopan dulu. Nah, ya, jadi jalan. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan dari kepala sampai ujung kaki. Ganjil, baca sholawat, tumpah, tumpah, tumpah. Udah doakan, itu aja. Doakan, kalau bisa bahasa Arab, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum, atau bawa buku doa-doa, ya, atau sekedar ibu baca ayat-ayat pendek lalu doa pakai bahasa Indonesia cukup. Nggak usah lama-lama di kuburan, ya, nggak usah lama-lama, panas, nggak usah lama-lama. Nah, yang penting tidak boleh melakukan kesyirikan. Contoh kesyirikan, ngobrol dengan ahli kubur, ma ibu yang di dalam, ma lagi apa, ma jangan. Karena faktanya banyak yang ngomong dengan ahli kubur, nggak boleh. Minta doa, ma doakan ya ma, nggak boleh.
begini aja pulang pengajian. Maksudnya suami ibu nikah, izinkan ibu nikah lagi ya saja. Jadi gimana sih? Suami saya itu udah meninggal saja. Terus saya pergi ke kuburan saja. Saya udah minta itu bang, saya nikah lagi ya bang, izin ya bang. Cepat izin ya, yo. Kata banyak loh, yo. Lanjut saya lah. Minggu malam mau datang jam 20 lah. Kalau mau nikah aja, nggak usah izin pulang ke kuburan. Yang penting habis masa iddahnya nih 130 hari. Jawabnya pula nanti ya, nanti aku datang yang selesai. Paham tuh? Ziarah tuh ziarah. Jangan ngomong meratap. Yasin tidak ada keharaman, tapi fadilah Yasin di kuburan juga nggak ada. Jadi mau baca di kuburan atau di rumah sama aja. Doa saja, apa yang panas-panas? Kuburan bukan tempat mustajab kok. Itu hanya berfungsi kita mendoakan, kita ingat mati, dan kita bersihkan. Suatu ketika Rasulullah jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Kencing tak cebok aja siksa kubur, apalagi ngomongin orang. Kencing tak cebok aja kena siksa kubur, apalagi ngomongin orang. Nah, lalu Rasulullah jalan di antara dua kuburan itu. Lalu Abu Bakar ikut dari belakang. Ya Rasulullah, mada ta'mal? Apa yang kau lakukan? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Jadi sampah-sampah, ilalang-ilalang itu semuanya dibersihkan gitu. Ilalang yang dicabut. Ya, ilalang tuh kuliah, cabutlah. Yang tak boleh itu rumput asli, rumput yang tidak lihat. Tapi tidak sampai ke dalam talam haram. Ilalang itu ilalang. Masa nggak dicabut dari setinggi atau masjid? Bersihkan. Terus sampah-sampah, ya, bersihkan. Daun-daun bersihkan. Lalu kemudian, ngapain kau? Aku sedang membersihkan kuburan ini. Ngapain kau bersihkan ya Rasulullah? Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur. Apa makna? Jangankan didoakan, dibersihkan saja meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Ngapain kau siram ya Rasulullah? Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka kita menulis sebuah jurnal yang berjudul Hadap Indonesia tak bertentangan dengan syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita siram. Itu nyiram itu bukan main ale-ale. Nah itu dia tidak akan disiksa sampai air itu kering. Mata ziarah, siksa kubur itu sakit. Walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan apakah yang disiksa itu jasadnya, ruhnya atau ruh dan jasadnya. Tapi yang jelas dalil siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu nyata. Tapi yang disiksa itu apakah jasadnya atau ruhnya atau dua-duanya? Tidak ada yang mampu menjelaskan itu. Kalau orang mati tenggelam, nggak ketemu mayatnya, kena siksa kubur nggak? Pasti kena siksa. Cuman bentuknya apa? Nggak ada yang tahu. Paham? Ziarah. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Nomor 6. Amal pertama, kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, Al-Fatihah, wasilah, ziarah. Yang keenam adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Amal yang bisa kita buat untuk orang meninggal adalah jaga hartanya. Jaga hartanya. Harta itu maksudnya apa? Harta yang tinggal adalah hak ahli waris. Tetapi jangan ada adabnya. Yang pertama, hilangkan dulu suasana duka. Jangan sekarang meninggal, besok menjual. Karena faktanya begitu. Nel, kata teman saya apa? Saya mau jual sawit. Sawit mana? Tuh daerah ini. Sawit siapa nih? Belilah Nel. Iya, tunggu dulu. Sawit siapa? Sawit mertua saya Nel. Saya belum lagi sempat ke rumah kamu bertakziah. Saya udah telepon
dijual, tapi sewanya aja yang digilir. Bulan Januari untuk anak pertama, bulan Februari untuk anak kedua, bulan Maret untuk anak ketiga. Misalnya seperti itu kan. Maka dalam hal ini boleh ada 4 anak Januari, Februari, Maret, April. Kalau bisa minggu kelima untuk orang tua yang meninggal, bisa kurban atas nama dia dengan duit itu. Bisa wakaf Quran, belikan Quran untuk dia. Bisa infak untuk dia, bisa badal umrah untuk dia, bisa badal haji untuk dia. Kasih untuk dia. Ini ada. Dia payah cari di dunia. Masa kita ambil semua? Kalau 8 rumah petak, rumah kos tadi kita jual, misalnya dapat 500 juta, 400 juta buat kita. 100, kasih untuk orang yang meninggal. 100 juta bisa umrah, badal haji, kurban, bisa bangunkan masjid untuk dia, bisa belikan tanah, wakafkan ke masjid untuk dia. Wah, itu gak akan terpikir kalau gak punya ilmunya. Kalau anak tak soleh untuk dia aja gak cukup. Jadi seperti itu. Kan itu uang dia, kasihlah uang dia. Nah, sebagai penutup, yang ketujuh adalah belajarlah memandikan mengkafani jenazah. Tadi siang saya pelatihan memandikan mengkafani jenazah. Kalau anak kita masih hidup, kita besarkan dia S1, S2, S3, S cendol, S tonton, kita tidak bisa harap dari dia. Belum dia balas budi, dia udah nikah dengan orang lain. Anak laki-laki kita besarkan sampai dia jadi manajer, belum lagi balas budi, dia udah punya tanggung jawab. Ujungnya kita cuma ngomong, yang penting kalian cukup nak, mak nih gini-gini aja lah. Anak di dunia tidak bisa kita harapkan. Apa mengharapkan anak di dunia? Susah. Maka kalau kita meninggal, kita lah mengharapkan dia memandikan kita, mengkafankan kita, menjadi imam sholat kita. Minta anaknya memandikan mengkafani jenazah. Saya sudah tak terhitung jumlah jenazah yang saya mandikan. Kalau sudah saya memandikan jenazah, saya sedih bukan karena jenazahnya, tapi karena orang hidupnya. Banyak anak yang tak mampu, baru meninggal orang tuanya ini pingsan-pingsan. Bagaimana? Ya, saya cerita ibrah saja. Sering saya ceritakan dan akan selalu saya ceritakan supaya jadi pelajaran bagi kita. Saya macam punya memandikan jenazah ibu-ibu. Anaknya 8-8-nya udah seusia ibu. Jadi mak itu udah tua. Harusnya kalau memandikan jenazah kami tidak mengerjakan, kami cuma memastikan itu benar. Harusnya anak yang mengerjakan, bukan macam kami tidak mau, tapi lebih afdal anak. Akhirnya tidak ada yang bisa memandikan, saya mandikan. Pas terakhir ada di betis maknya itu perban. Saya minta anak yang 8 seusia ibu, dia perban bersihkan. Angkat perban, betul doanya bu. Kau aja lah, lama betul. Saya masih kecil, waktu itu masih usia macam kecil lah ya. Lalu saya bilang sama ibu, saya aja yang buka. Ya saja aja yang buka. Yakin saya buka, bukan saya tak mau buka. Ustazah buka. Pas saya buka itu jatuhlah belatung dari betis maknya. Karena apa? Karena itu sakit yang tidak dibersihkan berbulan-bulan, kena lalat. Jadi itu gelapan. Maka belajar memandikan mengkafani jenazah. Jangan sepelekan ini. Kita akan pelan-pelan ketemu dengan itu. Kita pelan-pelan mungkin masih ada orang tua meninggal. Ya kita pelan-pelan akan sampai kepada itu. Belajar cara bagaimana memandikan jenazah, menutup mata jenazah. Semua belajar. Ya, karena semua pasti ada giliran nanti. Minta anaknya belajar. Nah, sampaikan nanti kajian ini kepada anaknya. Nah, kalau mak meninggal, apa yang bisa kau buat? 1, kau kirimkan Quran sampai hatam buat mak. 2, kau kirimkan Yasin. 3, kau kirimkan Al-Fatihah. 4, kalau kau berbuat baik, doakan pahalanya untuk mak. Yang kelima, engkau jangan lupa ziarah ke makam mak. Yang keenam, jaga harta mak. Kasih nanti untuk mak juga. Yang ketujuh, belajarlah memandikan mengkafani jenazah. Sampaikan. Kalau tidak sampaikan, putus di ibu aja. Oke? Allahu a'lam bishawab.
sebelum melakukan. Ya bisa. Berdoa sebelum melakukan. Biasakan aja. Bukan kita berdoa saat ingin memasukkan, tapi kita udah ingat sebelum kita memasukkan. Persoalan nanti infaknya udah jalan kemana-mana, kita masih berdoa ada apa-apa. Paham? Tapi kita udah berdoa, mengazamkan diri untuk berdoa sebelum memasukkan. Tapi kalau udah lewat dia 1 jam, tadi itu untuk ikolah, tadi itu untuk ikolah, tidak bisa. Itu hasilnya. Niatnya doa, bukan niat. Niat untuk Allah. Jadi wasilah itu semuanya doa ya, bukan niat. Didoakan untuk orang tua, didoakan untuk siapa, didoakan untuk siapa, bukan diniatkan. Kalau diniatkan hanya untuk Allah saja niat. Harus didoakan, kalau nggak didoakan tidak dapat pahala yang lain, percuma. Ini masing-masing bisa, di masing-masing 30 orang 1 juz. Semuanya pengen dapat pahala 30 juz. Maka setiap orang harus mendoakan orang lain. Kalau ibu cuma baca 1 juz, ya udah dapat pahala 1 juz. Boleh nggak pahalanya kita mau silahkan untuk orang lain? Boleh, tapi dilafazkan. Kan ada orang yang dia merasa dia baca 1 juz sudah mendapatkan pahala 30 juz. Mana ada pahala itu otomatis? La yazidu wizra. Kita tidak bisa menanggung beban dosa orang lain dan beban pahala orang lain. Boleh kita merasa kita dapatkan pahala 30 juz dengan syarat setiap orang yang 29 itu mendoakan pula pahalanya untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti diperbaiki aja. Udah jalan kan? Nanti ini kan anggotanya jelas. Nanti setiap kita mendoakan bukan menginginkan, mendoakan untuk bulan. Oh jelas. Karena kan dia nggak bisa otomatis pahala. Nggak bisa. Pahala emang bisa diwariskan secara otomatis. Bisa diwariskan dengan didoakan. Ya, sebutkan namanya. Nah, bisa itu bisa. Sebelum mengantar jenazah dulu dilarang, sekarang udah boleh. Jadi hadis yang dipakai orang melarang mengantarkan jenazah dan melarang ziarah itu hadis yang sudah mansuh dalam ilmu hadis. Jadi dulu Rasulullah pernah melarang, ada hadisnya, tapi akhirnya Rasulullah membolehkan pada masa sampai sekarang. Yang penting jangan rasa, jangan ngomong, jangan ngobrol. Ibu berniat berpuasa untuk supaya anak lulus ujian. Kapan ibu baca itu? Kapan ibu baca niat itu? Iya, kan
berniat berpuasa sunnah supaya anak saya lulus ujian. Salah Bu, tetap pasang niat sahur Bu. Sengaja aku bersahur. Tetap pasang niat sahur. Aku berniat sahur puasa Senin Kamis karena Allah. Niat tetap karena Allah. Tapi siang hari orang yang berpuasa doanya pasti mustajab. Maka luluskan ya habis sholat duha, habis sholat isya, habis sholat zuhur, habis sholat asar, doakan anak ibu lulus ujian. Sama kayak baca Quran tadi Bu, saya berniat baca Quran untuk suami saya yang meninggal. Syirik dong, masa niatnya untuk suami? Baca aja dulu, ya Allah saya baca Quran. Dengan baca Quran ini saya berdoa. Doamu bukan niat. Niat itu cuma karena Allah saja, tidak boleh buat. Hanya satu saja, lillahi ta'ala. Paham tak maksudnya ini? Nah itu aja sih, Tidak apa-apa selama ini mungkin salah, tidak apa-apa. Yang lalu biar berlalu. Karena memang banyak jemaah yang Ustazah saya baca Quran meniatkan untuk orang tua saya yang meninggal. Bukan, mendoakan untuk orang tua saya yang meninggal. Yang baca Qurannya tetap untuk Allah. Walah. Baca Qurannya kan tetap untuk Allah kan. Niatnya coba niat wudu, sengaja aku berwudu mensucikan diriku karena Allah. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Jadi every amal kita hanya niatnya karena Allah. Doanya boleh macam-macam. Niat baca Quran untuk Allah dong. Cuman karena kita dapat peluang, boleh kita berdoa atas kebaikan kita. Kita jadikan amal kita sebagai wasilah supaya doa kita dijawab. Jadi nggak kayak gitu Bu ya. Bukan ya Allah, tentu saja boleh nggak saya puasa diniatkan supaya anak lulus. Jangan. Puasa aja. Nanti saat berpuasa berdoalah untuk anak. Doa itu namanya. Nggak apa-apa. Itu niatnya puasa. Nggak bisa, kita nggak bisa kodok puasa orang lain. Kita mengkodok puasa orang tua yang meninggal. Nggak bisa. La qada'u fi shalah wa la qada'u fi siyam. Tidak ada qada dalam sholat dan puasanya orang meninggal. Difidyahkan boleh. Misalnya dia meninggal hari ke-15 Ramadan, 15 hari dia sakit, kita bayarkan fidyahnya. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazlinya al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya Mujib as-sayyid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udu salam. Hayna rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata daru salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukli, na'udzubika min ghalabatil dini wa qahril rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqrihu wa in kana rizquna haraman faqrihu ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Adela yang sudah berbagi ilmunya yang sangat luar biasa di hadapan kita semua. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menambah hasanah keilmuan kita dan dapat menambah keimanan kita
wabarakatuh. Kita ada program kita 1000 sehari. Jadi kemarin kita kan pakai amplop. Jadi kalau pakai amplop itu dia akan robek dan akan hilang. Jadi kita beri bentuk seperti ini. Jadi masing-masing ibu nanti yang bersedia nanti boleh dibawa pulang. Nanti kami jemput per 1 minggu atau dibawa langsung per wirid boleh. Ya Bu, yuk. Ustazah boleh foto bersama dulu kan? Yuk, yang ingin berfoto bersama boleh maju ke depan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Atau di situ saja boleh. Merapat, merapat, merapat Bu, merapat Bu. Ustazah duduk kita. Tadi ada 5 orang yang bertanya. Ada 5 orang ibu-ibu yang bertanya. Salah satunya adalah Ibu Emi, Ibu Delis, Ibu Anis, Ibu Ayu, sama Ibu Yul. Jadi karena hadiahnya cuma 3, jadi kita undi. Oke? Siapa yang? Tapi masih ada hadiah door prize yang untuk kehadiran ada. Sama kayak ibu-ibu yang kita ini dulu. 5 tadi. Langsung aja 3. Ambil 3. Bismillah. Udah 3. Mudah-mudahan nama Ayu datang. Masya Allah. Ibu Anis, Ibu Yul, sama Ibu Emi. Silakan ke depan. Ibu Yul, Ibu Emi, sama Ibu Emi. Foto lah. 1, 2, 3. Sip. Besok agak banyak bawanya ya. Makasih. Foto. Foto dulu dong. 1. 1, 2, 3. 5 orang untuk door prize. Pilih satu mah. Satu aja, satu. Mama 1. Kesini kasih Ayu. Ibu boleh pilih satu aja. Nama ibu ada dong. Gue lu. Gue lu nama. Tangan Ayu jadi buka. Pilih C. Lah, balik. Pilih. Ya tahu tadi ya. Ibu Sri Wartati. Ibu Sri Wartati. Oh iya. Jangan-jangan mama dengan punya mama sendiri ya, Ma? Ibu Emi A1. Apa doa Ibu hari kamu? Apa, Ma? Oma. Ibu Reza. Gilang. Ibu Desini D2. Betul dapat ibu ya? Door prize. Oma. Yur Asmita. Jadi Ibu Yur Asmita, Ibu Desni, Ibu Reza, Ibu Emi A1 dan Ibu Sri Wartati disilakan maju ke depan.